Pemerintah telah menetapkan target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Bahkan Indonesia menaikkan target pengurangan emisi menjadi 31,89% di tahun 2030 mendatang dengan target dukungan internasional sebesar 43,20%. Apakah ini target yang realistis? Apa saja tantangannya? Kita akan bahas bersama Ketua 3 Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Widi Pancono. Selamat siang Pak Widi. Selamat siang Pak Yuda. Targetnya di 2060 pengurangan emisi 31,89%. Ya. Ini di tahun 2030 realistis nggak kalau menurut Bapak? Kalau kita lihat dari progres sekarang, itu kan baru mencapai sekitar 12 sampai 13%. Jadi target tahun 2025 saja yang 23% tidak terpenuhi. Nah, tetapi kita cukup cukup optimis ya dengan 2030 nanti mencapai 31% kurang lebih. Itu dengan kerjasama semua pihak ya, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat, kemudian lembaga pendidikan. Itu karena program dari Bapak Presiden ini sudah menuju ke situ. Jadi kemandirian energi ini menjadi prioritas pertama bersama pangan dan air. Nah, dengan kebijakan ini maka diharapkan ini akan ya istilahnya ngebut ya. Kita akan ngebut, mudah-mudahan selisih dari 12 naik ke 31 ini kurang lebih sekitar 19% ya. Itu bisa dikejar dalam waktu 5 tahun ini. Dalam waktu 5 tahun. Ya. Tapi saya sedikit tadi meriset ya Pak. Ya. Dari tahun 2030 ada 22 juta AC tambahan. Kemudian juga ada produksi baja meningkat sebesar 5 juta ton nih ya kemungkinan di tahun 2030. Nah, bagaimana mengimbangi pertumbuhan sektor industri yang tadi menggunakan fosil, kemudian juga penggunaan elektrisiti yang semakin besar dengan target pemerintah yang cukup dibilang sangat agak sedikit berat ya dalam 5 tahun ini. Memang ini ada satu perkembangan yang menarik di mana pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang kan cukup tinggi ya, sekitar 8%. Sehingga ini terus terang akan meningkatkan konsumsi daripada energi. Nah, sementara ini yang tersedia kan memang energi fosil di kita. Walaupun kita punya gas besar dan batu bara, tapi minyak kita memang masih impor. Tapi dengan gas dan batu bara ini kita cukup besar. Nah, masalahnya energi terbarukan ini dalam kapasitas besar kan cukup sulit. Yeah. Jadi memang produksi energi terbarukan ini tidak bisa sebesar energi fosil. Jadi memang oleh karena itu diperlukan transisi energi. Nah, karena pertumbuhan yang cepat ini menjadikan peningkatan emisi karbon itu peaknya, puncaknya itu memang di 2030 kalau menurut perhitungan pemerintah. Karena ini energi terbarukan ini akan mengejar ya ketertinggalan ini sehingga dia masih akan naik terus. Tapi diharapkan setelah 2030 akan terjadi mulai pengurangan emisi dikarenakan penetrasi dari energi terbarukan ini sudah mulai meningkat. Berarti perlu adanya alternatif energi selain fosil. Kita tahu ada energi blue energy, green energy yang terus dikembangkan. Tetapi itu sepertinya tidak terlalu masif ya pertumbuhannya. Kalau Bapak melihat problemnya apa? Kalau kita melihat sepertinya Indonesia kan blue energy, kita negara kepulauan, banyak lautnya, air cukup besar gitu. Kemudian green energy juga seperti itu. Tetapi kendalanya di mana nih Pak? Ya, itu tadi. Kalau dari energi terbarukan, blue energy, itu memang potensi kita sangat besar. Kita merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Sehingga ini potensinya besar. Hanya masalahnya teknologinya yang belum mendukung. Teknologi dari blue energy ini sekarang masih dalam pengembangan dan untuk mencapai tingkat kematangannya mungkin masih butuh waktu sampai 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, sedangkan green energy sendiri permasalahannya yang tadi saya sampaikan, produksinya tidak bisa besar tapi butuh effortnya seperti lahan yang sangat luas itu. Katakan kita mau pasang panel surya, butuh lahannya kan untuk 1 mega kurang lebih 1 hektar. Sehingga untuk 100 mega aja udah 100 hektar. Sementara kalau kita buat bangun PLTU batubara dengan 600 mega lahannya nggak sampai 20 hektar. Nah, ini salah satu kendala kenapa green energy ini agak kalah bersaing dengan fosil dari sisi infrastruktur
pengembangannya ini. Jadi butuh lahan yang luas, kemudian beberapa teknologi juga lebih mahal dari yang fosil. Walaupun kalau secara harga mungkin panel surya sekarang sudah sangat ekonomis, bisa bersaing dengan PLTU batubara pun bisa bersaing, tapi yang industri lainnya, teknologi lainnya masih cukup mini. Iya, kita kalau bicara mengenai solusi salah satu yang dilakukan sekarang ada mulai bergeser menggunakan energi fosil dengan baterai, seperti misalkan electric vehicle seperti itu ya Pak. Saya coba membacakan sedikit nih hingga April 2024 Pak, populasi kendaraan listrik di Indonesia itu sudah 133.225 unit dan kendaraan ini didominasi oleh kendaraan komersial listrik dan juga motor. Pertumbuhan yang dikatakan oleh Kementerian Perdagangan dan juga Perekonomian cukup masif, apakah sudah bisa menjadi suatu jawaban bahwasanya ke depannya memang ini suatu keniscayaan kita bisa beralih ke energi yang lebih terbarukan dan renewable, Pak? Ya, baik, sebetulnya EV ini sangat baik ya untuk dikembangkan. Memang ini saat ini dengan penjualan sebesar 130.000 lebih ini sudah cukup menggembirakan. Ya. Tapi memang perlu didukung lagi dengan insentif maupun infrastruktur pendukungnya. Kalau kendaraan listrik kan otomatis perlu stasiun pengisian ulangnya. Nah ini sekarang ini kan masih belum banyak. Sehingga masyarakat juga masih wait and see nih kalau menurut saya. Apalagi kan sekarang juga ada rencana persaingan dengan hidrogen ya, kendaraan hidrogen. Nah ini kita masih melihat nih, tapi Indonesia kelihatannya pemerintah lebih mendukung listrik karena sudah mengembangkan industri baterai. Jadi industri baterai yang sekarang mulai dibangun di Indonesia ini akan menjadi industri yang sangat besar. Nah ini diharapkan akan mendukung pertumbuhan daripada industri kendaraan listrik ini. Hanya yang menarik saya lihat kalau antara motor listrik dengan mobil listrik, kelihatannya pertumbuhannya lebih cepat mobil listrik. Mungkin karena ada insentif dan juga beberapa kebijakan pemerintah yang seperti ganjil genap, kemudian juga pajak yang lebih murah ya Pak. Iya betul. Pak, ini yang menarik, saya juga tertarik dengan mengenai bagaimana potensi panel surya Pak ya. Ini Indonesia ini punya potensi 3.200 gigawatt ya. Sementara pemanfaatnya baru 200 megawatt Pak. Mengapa ini bisa terjadi Pak? Ya, jadi pada awal kurang lebih 3 tahun ke belakang ya, itu panel surya memang masih mahal harganya, sehingga masyarakat kurang tertarik untuk beli. Nah, tetapi sekarang ini dengan harga yang makin murah, seharusnya ini akan bisa berkembang karena tanpa kelebihan listrik ini dibeli PLN pun ini masih menguntungkan, walaupun mungkin agak lama kembalinya. Secara perhitungan investasi mungkin sekitar 6 sampai 8 tahun jika tidak dibeli oleh PLN kelebihan listriknya. Tapi apabila pemerintah membuka keran untuk ekspor listrik dari tenaga surya lagi, ini akan saya rasa sangat mendukung pertumbuhan dari solar rooftop ya, solar untuk perumahan ini. Nah tadi solar perumahan pertumbuhannya pasti terkendala dengan instalasi yang tidak murah ya Pak. Sejauh mana peran pemerintah perbankan bisa memberikan insentif, kemudian bisa pendampingan yang cukup bersaing sehingga orang tidak terlalu berpikir ulang untuk menginstalasi solar panel di rumah mereka Pak? Baik, sebetulnya untuk solar rooftop ini ada satu skema yang sebetulnya bisa mulai didukung pemerintah. Yaitu penjualan solar rooftop ini bundling dengan penjualan unit rumah. Jadi kan sekarang Pak Prabowo sudah mencanangkan 3.000 rumah ya. 3 juta rumah sorry, per tahun. Nah, ini kalau ini bisa sebagian katakan 500.000 aja, ini dibundling dengan solar rooftop, harganya jadi nggak terlalu mahal karena kan diimbangi dengan kredit jangka panjang. Sementara kalau kita beli solar rooftop sendiri kan mungkin kreditnya jangka pendek, sehingga akan membebani si usernya, konsumennya. Kita bergeser tentang PLTU, kemudian juga beberapa pembangkit listrik tenaga selain menggunakan elektrik fosil ya Pak ya. Ini data terakhir ya Pak, tadi saya sempat membaca pada periode 2018 hingga 2023 jumlah PLTU batubara ini meningkat sebesar 18,6 gigawatt. Nah sedangkan EBT hanya 3,8 gigawatt. Bagaimana rencana pemerintah untuk phase out dari PLTU batubara ini dan berganti dengan PLTU yang pembangkit listrik yang menggunakan renewable energy Pak? Ya, baik. Jadi PLTU batubara ini oleh pemerintah memang akan ditutup secara perlahan. Karena ini pemerintah juga memikirkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Sehingga ini belum bisa dimatikan sama sekali. Karena tadi untuk green energy
itu dari sisi kapasitas produksi memang kalah bersaing dengan batu bara. Iya. Ya. Nah, batu bara ini dari 2030 sampai targetnya 2057 baru semuanya akan mati di 2057. Nah, selama masa transisi ini pemerintah dan PLN dari tahap awal akan mengkonversi sebagian batu bara menjadi biomass. Iya. Dengan program co-firing itu akan mungkin menaikkan koefisien dari campurannya kurang lebih bisa sampai maksimal 10%. Nah, tetapi mulai tahun 2032 itu pemerintah sudah mencanangkan pemanfaatan energi baru seperti nuklir, hidrogen, dan lain-lain. Nah, nuklir ini memang menarik karena dia mampu mengenerate kapasitas yang sangat besar dengan harga yang murah. Nah, ini yang sebetulnya kepentingan dari perekonomian ini kan mendapatkan harga energi yang murah. Nah, ini yang menjadi kendala dari green energy. Mungkin solar cell memang bisa murah, tapi yang lainnya mungkin agak susah. Seperti biomass, hidro juga bisa murah. Kemudian panas bumi juga masih agak mahal, angin, dan lain-lain. Nah, ini yang menyebabkan sambil menunggu energi baru ini masuk, ya, sementara dimaksimalkan green energy-nya. Kalau kita bicara pertumbuhan renewable energy, green energy Indonesia dibandingkan dengan negara Vietnam, Malaysia, kita bahkan posisi ketiga. Ini menjadikan suatu warning ya, kita pada negara yang tadi sangat kaya akan sumber daya air, matahari, angin, justru tidak semasif Vietnam. Ini kalau saya bacakan ini Vietnam sendiri Pak, dia mencapai pertumbuhan energinya 55%, 24% itu hydro, 21% surya, 10% angin. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Vietnam untuk mengarah ke transisi energi yang terbarukan lebih ramah lingkungan, lebih bagus lagi Pak? Ya, jadi sebetulnya kita bisa lihat dari kondisi geografis negara ya. Seperti negara-negara Eropa, kemudian seperti Vietnam ya. Kenapa mereka sangat masif ya mendukung sekali energi terbarukan? Karena mereka sebenarnya memiliki sumber energi primer, energi fosil yang sedikit, kurang. Oleh karena itu mereka berusaha mengembangkan potensi lokal. Nah, mereka berani memberikan dukungan itu yang sebesar-besar. Beda dengan kita. Kita tuh semua ada. Batu bara kita besar banget. Dan ini udah terlanjur besar. Nah, ini kalau dimatikan, ini kan otomatis akan membunuh tenaga kerja yang di situ. Jadi oleh karena itu ini harus tetap dilakukan dengan hati-hati sebelum betul-betul bisa beralih ke 100% renewable maupun energi baru. Baik, Pak Widi, sayang sekali waktunya terbatas. Mudah-mudahan dialog hari ini bisa memberikan insight terkait dengan transisi energi dan target pemerintah di 2060-2030 bisa tercapai, dan peran sektor swasta, masyarakat juga harus ikut andil dalam transisi energi terbarukan dan energi hijau maupun blue energy. Bapak, terima kasih untuk waktu perbincangannya siang hari ini Pak. Terima kasih Pak Yuda.